itu patut diduga ada aliran dana gitu. Dan Pak Kamarudin Simanjuntak juga menyampaikan di iNews kalau nggak salah itu bahwasannya pihak pengacara juga sudah menyiapkan uang 300 juta untuk membayar dokter-dokter forensik gitu untuk jasa mereka. Tapi mereka nggak mau terima. Ditanya kenapa? Pemerintah sudah bayar. Nah berapa jumlahnya kita nggak tahu. Tapi ternyata hasilnya nggak independen begitu. Menjadi rahasia umum bahwasannya di dalam tubuh Polri itu ada yang disebut dalam tanda kutip mafia, karena definisi mafia ini banyak. Ya dari mulai awal pendaftaran itu udah ada, kemarin ada juga tertangkap di Sulawesi Tengah calo untuk calo untuk pendaftaran calon bintara ya. Jadi mafia ini sebenarnya udah ada dari dulu dan sudah menjadi rahasia umum. Jadi kasus Sambo ini makanya kami bersyukur ya, artinya gini, jangan sampai kematian mendiang Joshua ini sia-sia gitu. Jangan bukan hanya mengungkap pembunuhan itu, bukan. Joshua ini adalah pahlawan nasional bagi saya karena dia bisa mengungkap keborokan Polri dan berani orang-orang mengungkapkan keluar. Ya dari Pak Kamarudin Simanjuntak akhirnya muncul tuh Kamarudin Simanjuntak lain yang berani berucap sampai terjadi acara ini. Ini bentuk dari pengorbanan seorang Joshua. Artinya sebelum ini kita udah mengetahui ada petugas KPPS meninggal, diam aja. Ada anak kecil yang mati juga waktu aksi, itu juga diam aja. Ada kekerasan waktu aksi dari Polri, yang videonya beredar, dipukulin, ditendangin, dan itu bukan tupoksi Polri sebenarnya. Ya kita bahas ini. Dan ada juga kematian 6 laskar FPI, ya itu juga menjadi terungkap lagi semua. Dan inilah perjuangan dari keluarga Brigadir Joshua dan para pengacaranya yang harus kita beri atensi. Termasuk atau menyelesaikan kilometer 50 itu Bang ya? Semua. Jadi kasusnya ini banyak. Banyak. Kalau saya ibaratkan Joshua ini kayak kalau Polri ini bisul ini. Ya. Ini udah mau pecah ini. Tinggal dipencet dikit pecah. Artinya sekarang perlu kekuatan rakyat untuk mencet itu. Sekarang waktunya rakyat untuk melepaskan perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan profesi. Karena sekarang yang mati bukan hanya petugas KPPS, sampai ajudannya sendiri. Ini institusi isinya apa? Orang yang mestinya menjadi penjaganya dia dibunuh dengan keji. Bahkan membayar banyak orang, termasuk yang diduga dibayar adalah hasil otopsi kedua. Hasil otopsi kedua ini mengatakan tidak ada luka penyiksaan. Sebentar Ibu, ya. Tidak ada luka selain luka tembak yang disebabkan luka tembak. Padahal tersangkanya sendiri mengatakan itu ada penganiayaan. Berarti berbeda Bang ya? Berbeda. Berarti kan itu patut diduga ada aliran dana gitu. Dan Pak Kamarudin Simanjuntak juga menyampaikan di iNews kalau nggak salah itu bahwasannya pihak pengacara juga sudah menyiapkan uang 300 juta untuk membayar dokter-dokter forensik gitu untuk jasa mereka. Tapi mereka nggak mau terima. Ditanya kenapa? Pemerintah sudah bayar. Nah berapa jumlahnya kita nggak tahu, tapi ternyata hasilnya nggak independen begitu. Dan yang paling utama adalah yang dilakukan oleh keluarga Brigadir J dan Pak Kamarudin Simanjuntak adalah saya respect banget dengan keimanan mereka. Walaupun kita sama-sama, walaupun kita berbeda keimanan ya, saya Muslim, mereka keimanannya Kristen. Tapi kita apa samanya? Bukan, samanya adalah kita sama-sama beriman akan ada kehidupan setelah kita mati. Ya, mereka juga mengimani itu. Mereka juga mengimani ada surga. Mereka juga mengimani ada neraka. Sehingga perbuatan mereka di dunia, mereka bertanggung jawab terhadap akhirat mereka. Kami pun juga bertanggung jawab kepada akhirat kami. Sementara polisi rupanya bertanggung jawab sama jabatan, bertanggung jawab sama uang, bertanggung jawab sama pesanan oligarki. Jadi ini yang harus tetap kita support. Jadi perlunya reformasi total di tubuh Polri atau gimana? Wah, kalau itu saya serahkan kepada ahlinya ya, bagaimana itu. Kalau saya tahunya Polri udah nggak dipercaya aja. Iya, polisi yang bisa dipercaya sekarang cuma polisi tidur. Iya. Mintanya, gimana sikap Abang dengan contoh sebagai Baradae? Ya. Beliau ini kan hanya sebagai korban juga sebenarnya Bang, menurut saya, karena dia disuruh oleh atasannya. Karena TNI dan Polri itu selalu harus mengikuti perintah dari atasan. Menurut Abang sikapnya bagaimana dan apakah Baradae ini pantas mendapatkan sangkaan dengan pasal-pasal yang sangat berat, sedangkan dia hanya disuruh menurut perintah. Menurut Abang bagaimana? Apakah dia perlu mendapatkan hukuman keringan hukuman atau gimana? Gimana respon Abang? Kalau masalah respon pendapat hukum, saya bukan ahli hukum.
Ya, saya bukan ahli hukum, tapi ada yang mati saya, nih bang ya, ada yang mati bang. iya, saya orang yang awam tapi memahami sedikit tentang hukum. Iya. Artinya kalau Baradae bisa seperti itu, artinya di dalam tubuh Polri sebetulnya banyak Baradae yang lain. Apakah yang di penjara sekarang ini bukan Baradae yang lain? Ada contoh nih di Polda Metro Jaya, berapa perwira menengah yang masuk? Berapa? Kapoldanya diem aja. Kapoldanya diem aja. Bahkan Irjen Verdi Sambo nih, dia masuk nih. Emangnya Verdi Sambo nggak ada yang tahu? Emangnya Kapolrinya nggak tahu? Emang bintang 3-nya nggak tahu? Buktinya skenario yang diucapkan semua mereka juga seolah-olah kompak gitu. Pak Listio Sigit bilang kan, hukum presisi tidak boleh tumpul ke satu sisi, harus tajam ke dua sisi, tajam ke atas, tajam ke bawah. Mana Pak Kapolri? Mana sampai hari ini? Putri itu belum ditahan. Kondisi keadaan Verdi Sambo sekarang ada yang tahu nggak? Nggak ada. Apakah Sambo di mana? Lagi ngapain? Desus-desusnya Iya. di hotel ya bang. Desus-desusnya Di hotel ya bang. Di Nah. hotel ya Itu, bang. Bang. Bahkan masih terkesan menutupi. Selalu ada yang ditutupi. Setiap konferensi pers selalu ada yang ditutupi. Masalah ada bunker uang. Ya, mereka bilang nggak ada itu. Mereka bilang bahwasanya masyarakat tolong percaya dari sumber berita yang bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah apakah polisi dia bertanggung jawab? Sampai hari ini apakah rakyat percaya kalau polisi itu bertanggung jawab? Kita nih sebagai rakyat, mumpung percaya belum dipidana. Ya percaya nggak ada pasal pidananya Pak. Ya saya nggak percaya polisi, itu nggak dipidana itu. Nggak dipidana itu. Karena itu kepercayaan. Ya kan? Jadi mumpung masih begini kita mendorong semua pergerakan. Sekali lagi, semua pergerakan. Baik dari elemen masyarakat, dari elemen aktivis, dari elemen akademisi, dari elemen oknum Polri yang baik. Iya. Masih ada. Dan kami menunggu itu. Mana polisi baik berani bicara? Kalau polisi baik itu nggak berani bicara, berarti sama aja buruk. Tampil berarti. Baradae kata mau berani bicara, Bang. Katanya. Saya udah bosan sama katanya, Pak. Katanya. Dia kan mau jadi GC. Ya, saya minta maaf. Saya buktinya sekarang, Pak, minta maaf saya. Iya, iya. Ya, pengacaranya berapa kali ganti? Mana ngomong dia? Bentar kali ini. Iya. Mana dia ngomong? Polisi yang diam terhadap kejadian ini sama aja dengan yang melakukan kejahatan. Karena dalam Islam, diam terhadap kezaliman adalah sebuah kezaliman. Bapak melihat maling, Bapak diam. Bapak ikut jadi maling. Nah begitu juga polisi-polisi yang ada sekarang nih. Yang bersih, ayo dong ngomong. Jangan diem lu. Lu tahu ini institusi lu, nggak mungkin lu nggak tahu. Komentar di publik. Iya, komentar di publik. Resikonya apa sih? Paling dipecat. Dan dipecat tapi didukung rakyat. Dan kalau didukung rakyat, menang dia. Ya, jadi institusi Polri, minta maaf saya Pak, mau dari Baradae, Barada Z, Barada tanda seru, Barada tanda tanah. Nggak ada polisi yang berani mendobrak ini semua. Ngomong terang-terangan, iya ini salah, ini salah, ini salah. Saya siap dipecat. Itu baru polisi baik. Tapi kalau masih begini, saya nggak ikut-ikutan. Yang kasus judi online itu gimana Bang? Kalau menurut Nah ini lagi, tambahan ini. Udah terlalu banyak borok Bang. Judi online itu udah rahasia umum. Loh, judi online itu Bang, diiklankan di YouTube kok. Iya. Diiklankan di Instagram kok. Diiklankan di Website, Facebook kok. website. Berarti Kominfo tahu. Lah kalau Kominfo tahu, kan ada berapa yang diblokir sama situs-situs Kominfo. Artinya ini sebetulnya mereka ini adalah iblis berseragam. Mereka sengaja bohong, mereka nggak tahu. Sekarang Pak anak SMP bisa main slot. Anak SMP sudah ada main slot karena gampang banget di-download. Gampang banget ini. Siapa yang ngasih fasilitas? Siapa? Polisi nggak tahu. Tahu Bang. Atau Cuma tidak terdeteksi menurut mereka? Apanya tidak terdeteksi? Oh, nggak Gue bukan IT, gue YouTuber receh. Tahu aja ada begitu. Udah pasti bisa. Udah pasti bisa. Ya. Kapolri akan dicopot-copot, itu banyak yang dicopot. Nah ini semuanya kan masih katanya, minta maaf Bu. Sekarang ini saya yang percaya ini adalah orang-orang yang berbicara karena untuk Indonesia, bukan untuk jabatan. Jadi artinya Bu, semua yang berkaitan dengan kepolisian, anggota dewan, mereka ngomong garam itu asin, saya nggak percaya. Harus dicoba dulu bener nggak ini garam asin. Kenapa? Udah terlalu banyak kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan. Kira-kira nanti di persidangan terbongkar nggak semuanya? Kalau sampai jauh ke persidangan Bu, saya udah nggak yakin kalau ini sampai disidangkan. Udah ada yang kemarin tersangka dibilang bebas kok. Udah nyatanya sama nembak. Yang 6 laskar itu kan ada tersangkanya itu. Disidangkan itu. Bebas. Nggak percaya Bu. Saya nggak percaya. Ya.
Aku mau nanya nih bang, banyak kan aparat kayak kepolisian itu membacking Ringnet, ini menurut abang gimana bang? Itu udah menjadi rahasia umum. Ya, berapa sih gaji polisi? Ya, berapa sih gaji polisi? Ya, membacking itu rahasia umum. Kemarin saya diskusi sama salah satu pengacara yang juga viral akhir-akhir ini, Bapak Alvin Lim, ya. Sampai alhamdulillah gue dikasih jaket, udah berasa jadi pengacara juga gue. Artinya beliau juga memegang itu kasus-kasus. Berapa banyak kasus yang nggak dijalankan oleh polisi. Bahkan Pak Alvin Lim mengatakan Polda paling bobrok atau paling jelek lah pokoknya itu Polda Metro Jaya. Mereka tahu Pak, itu kan sumber uang Pak, sumber uang. Nih minta maaf saya, ada Apen atau siapa itu yang lari ke Singapura bos judi, bawa keluarga. Ini logika aja Pak, logika. Kita bisa tahu itu ada bos judi, di situ ada perjudian. Nggak mungkin bosnya nggak tahu gitu. Polisi nggak mungkin nggak tahu. Mestinya tangkap dulu bosnya, baru periksa tempatnya. Bener ya? Ini enggak, diviralin dulu tempatnya dulu, ecek-eceknya ditambah. Bosnya kabur, bawa keluarga. Kalau klaim pemerintah mengatakan bahwa judi online di sini cuma ekornya gimana bang? Apa? Bahwa judi online ini cuma ekornya aja, berarti kepalanya di mana nih bang? Ya, sebenarnya kalau mau lihat itu hierarki perjudian deh, sama kayak ini udah ada bagian-bagiannya. Artinya yang bos-bos di Indonesia pun bebas kok. Ya ini hampir ke Singapura bawa keluarga. Mana ada tersangka pencurian motor, tersangka yang lain kabur naik pesawat, kabur sampai urus paspor, naik pesawat lewat imigrasi. Ini kalau nggak dibantu sama oknum polisi mungkin nggak? Ya udah nggak, udah jangan percaya sama narasi mereka karena memang minta maaf narasi mereka tuh ya gitulah. Abang gitu. nih bagian dari masyarakat, walaupun abang aktif di media sosial, apa harapan abang kepada masyarakat terhadap kasusnya Joshua dan nanti ya dan kasus-kasus selanjutnya bang, terutama untuk sebagai kontrol sosial kepada kepolisian nih bang? Kami berharap, kami udah mengawasi ini kan dari dulu, udah kami termasuk udah dari mulai kasus KPPS kami udah bersuara, tapi Vaksin ya memang ya bang ya? udah dengan aksi vaksin semua nih kami udah dan baru sekarang nih baru booming lagi ya kami berharap ayolah rakyat sadar udah lu jangan banyakkan tidur lu pada udah stop dulu itu narasi 2024 capres bodoh amatan sama capres yang ada baikin karena kalau masih tetap seperti ini siapapun yang naik seperti kata Ibu Irma tadi ini kan di Kapolri emangnya beres kagak Kapolri yang selanjutnya meneruskan tugas sebelumnya. Dan ini kan dari mulai Tito Karnavian, Idham Aziz, sekarang Listio Sigit, ya begitu. Cuma estafet. Iya, cuma estafet dalam tanda kutip kerusakan, estafet dalam penerusan bisnis mafia. Sama ganti program bang? Iya, jadi nggak ada program yang diganti, hanya meneruskan gitu. Dan ini nggak boleh begitu. Jadi ini rakyat Indonesia mudah-mudahan deh ya. Udahlah, saya ini muslim gitu. Saya dari dulu sering dikatakan saya kadrun lah, khilafah anti NKRI lah, anti Pancasila lah. Padahal demi Allah kami Pancasila sampai mati. Hanya karena wajah kami yang Arab kadrun begini, dibilang kami nggak cinta Pancasila. Nah sekarang ternyata terbukti. Kejadian ini tidak hanya menimpa satu kelompok gitu. Juga ada kelompok dari keluarga Brigadir J. Bayangin, petugas non-muslim. Lagi bertugas, yang nembak komandannya sendiri. Ini bisa terjadi sama siapa saja. Bisa terjadi sama siapa saja. Dan di penjara itu kalau mau diurut-urut Pak, banyak bos-bos yang ditahan itu karena telah setor. Ada. Gua kemarin ketemu waktu besok Habib Bahar. Iya. Ada. Artinya ini udah bubarin aja dulu. Dan ini hanya bisa kalau rakyat bersatu. Ya, tapi kan ini bersatu dah bang nih. Ini mudah-mudahan. Kan, Brigadir J adalah pahlawan Bhinneka Tunggal Ika, makanya saya bilang berkat dia. Jangan sia-siakan kematian Brigadir J. Jangan. Perlu diangkat jadi pahlawan nasional. Pak. Pahlawan Bhinneka Tunggal Ika. Karena dari dia akhirnya bersatu ini semua. Ya, beliau gara-gara kematian beliau dan buat orang tua Brigadir J jadi bangga gitu. Tadi kan kita dengar bahwasanya di Batak itu, di suku Batak kalau mati bujang itu mati mati ponggol itu sangat menyedihkan banget gitu. Paling tidak kita bantu keluarga Brigadir J gitu. Kematian Brigadir Joshua memang tidak meninggalkan keturunan yang berbentuk fisik, tapi Brigadir J kematiannya adalah memberikan keturunan, cerita kepada anak bangsa bahwasanya dia menjadi pahlawan Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan seluruh elemen anak bangsa. Jadi ini harus bersatu. Harus bersatu.